Tidak peduli engkau anak tukang becak, tidak peduli engkau anak tukang ojek, tidak peduli engkau anak tukang potong karet, anak petani sawit. Kalau engkau punya mimpi dan cita-cita yang tinggi, apapun mimpi dan cita-cita itu bisa engkau capai selama engkau punya komitmen yang tinggi dan engkau konsisten untuk meraih. Anak muda nggak boleh cengeng, anak muda nggak boleh gampang mengeluh. Anak muda harus struggle menghadapi masa depannya seperti kisah dalam pewayangan betapa tegar dan tabahnya seorang tetukoh yang ditempa dalam panasnya kawah candra di muka untuk kemudian keluar sebagai seorang Gatot Kaca yang gagah perkasa, siap membela kebenaran dan siap mencapai segala mimpi dan cita-cita. Itulah sejatinya anak muda. Pemuda Asia Afrika, Kakanda Beni Pramula dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memadukan hati para aktivis mahasiswa dalam kecintaan kepada tanah airnya, menyatukan hati mereka untuk senantiasa mengokohkan janji setia dalam membela bangsanya. Semoga kita semua adalah golongan yang menjadi harapan umat ini di kemudian hari. Amin. Sholawat serta salam kita pintakan kepada Allah, semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa menyusuri, meneladani jejak langkah beliau yang memberikan spirit bagi kita untuk terus senantiasa berkiprah memberikan yang terbaik bagi bangsa dan tanah air yang kita cintai. Yang saya hormati tentu saja Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Mohon maaf Kakanda Ayunda, tanpa mengurangi rasa hormat Adinda tidak dapat menyebutkan satu persatu karena keterbatasan waktu Ananda untuk berkenalan satu sama lain tadi. Tetapi secara umum Ananda menyampaikan hormat yang mendalam kepada seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Imawan dan Imawati serta mahasiswa baru yang saya hormati. Bangsa kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang mayoritasnya adalah kaum pemuda. Tetapi sayang, melihat kondisi pemuda kita hari ini sangatlah memprihatinkan. Kenapa? Karena narkoba seolah sudah menjadi sarapan pagi. Seks bebas bukan lagi hal yang tabu. Bahkan agama sekalipun hanya dianggap barang kuno yang harus dimuseumkan. Ini tentu saja hal yang memprihatinkan bagi kita semua. Kondisi pemuda dan mahasiswa kita hari ini juga sangat memprihatinkan. Karena bendera kita sudah jarang berkibar di tengah pondasi dan tiang bangsa kita yang kian rapuh. Pena kita sudah jarang mengeluarkan tinta di kertas agitasi ketika birokrasi, kekuasaan, pemerintahan perlu otokritik dari tangan-tangan mahasiswa dan pemuda. Oleh karena itu teman-teman sekalian, hari ini adalah hari yang akan menjadi sejarah penting bagi masa depan kita, di mana di antara kita nanti, di antara mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang pada hari ini hadir, insya Allah di antara kita nanti akan ada yang menjadi profesor, akan ada yang menjadi doktor, akan ada yang menjadi anggota dewan, akan ada yang menjadi wali kota, gubernur, atau bahkan presiden sekalipun. Tapi ingatlah kawan-kawan, bahwa hari ini adalah cikal bakal sejarah tersebut.
Hari ini akan menjadi komitmen penting bagi masa depan kita di kemudian hari. Jejak langkah kita hari inilah akan menentukan apakah ke depan kita akan berguna bagi nusa dan bangsa, ataukah kita hanya akan menjadi sampah masyarakat di dalam kehidupan realitas di kehidupan masyarakat. Teman-teman, Imawan dan Imawati, adik-adikku, ingatlah hari ini dalam perjalanan menuju cita-cita tersebut, agar semangatmu tetap terjaga dan tidak layu sebelum berkembang. Kita kini adalah kita nanti. Apa yang kita tulis kini dan di masa lampau akan menjadi cahaya kita nanti di dunia atau di suatu tempat yang tidak terbayangkan. Rentang usia ini adalah hari-hari pengabdian. Jangan takut untuk menitikkan keringat pengorbanan. Jangan katakan habis untuk senantiasa memberi. Jangan katakan lelah untuk senantiasa berkiprah. Lakukan saja dan acuhkan letihmu. Biarkan Sang Maha melihat sebagai penilai, karena kita kini adalah kita nanti. Tetap lakukan yang terbaik sebaik mungkin. Tetaplah jadi orang baik kepada siapapun dalam situasi serta kondisi apapun. Tetaplah berlaku baik dengan bersama orang-orang baik. Orang yang selalu berlaku baik akan mendapatkan yang terbaik karena ia bersama dengan orang-orang baik. Jangan kecewa jika pekerjaan belum mendatangkan upah. Hasil perjuangan memang tidak selalu tampak di muka dan seketika. Namun percayalah, hasil tidak akan mengingkari proses. Tetaplah bekerja, berbuat, berusaha, berorganisasi, belajar, dan belajar. Orang-orang besar lahir karena melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Ia terbiasa memikul banyak tanggung jawab di pundaknya, sehingga menjadi generasi yang kuat di masa mendatang dengan tugas-tugas yang besar, dengan masalah dan dinamika-dinamika besar di masa lalunya. Kecuali mau menjadi orang biasa-biasa saja, lakukan hal yang biasa, bekerja saja, berorganisasi saja, atau cukup studi saja, atau pulang kampung saja bertahanus sambil berkebun. Tidak usah banyak tantangan dan problematika hidup. Cukup apa adanya, mengalir seperti air dan berpasrah kepada takdir. Namun adik-adikku, bukankah seorang nahkoda yang ulung tidak dilahirkan dari ombak yang tenang? Jalani saja sebaik mungkin dan berikan yang terbaik dimanapun itu dengan bekerja keras, dengan kerja yang terbaik. Dan lihat apa yang akan terjadi beberapa tahun kemudian padamu. Jemputlah masa depan dengan cucuran keringat dan semangat berapi-api setiap hari. Tidak ada kata istirahat bagi seorang pejuang kecuali di surga. Sedangkan pecundang selalu berkeluh kesah padahal belum berbuat apa-apa. Kuliah, hidup, saya mau mengatakan seperti ini. Hidup tanpa cinta itu akan hampa. Sedangkan cita-cita tanpa berjuang itu akan sia-sia. Jadi cita-cita dan cinta itu sama-sama harus diperjuangkan. Seperti itulah juga kecintaan kita terhadap Muhammadiyah, kecintaan kita terhadap kampus, kecintaan kita terhadap Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah harus diaktualisasikan juga dengan cinta, seperti cinta kita kepada suami dan istri yang penuh pengorbanan, seperti cinta kita kepada pujaan hati yang penuh pengorbanan. Nah teman-teman, apapun yang kita korbankan di dunia ini, seperti misalkan di ruangan ini, kalau di IMM kita digaji nggak di IMM? Nggak ada gaji kita di IMM. Kita kadang-kadang demo, digaji nggak kita teriak-teriak di depan gedung dewan, di depan istana? Nggak digaji kan? Digaji nggak kita bikin kegiatan masta ini? Nggak digaji kan? Digaji nggak kalau kita bikin pengkaderan Dalur Arkom Dasar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah? Digaji nggak? Enggak kan? Tapi itulah investasi kita untuk masa depan, tabungan kita untuk masa depan. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatas sab'a sana bila fikullah sumbulating mi'atu habbating wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim.
Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Barang siapa yang menaburkan kebaikan, menanamkan kebaikan, menanamkan apapun itu untuk berjuang di jalan Allah, meskipun itu sebesar biji sawi, pasti akan dibalas oleh Allah di akhirat nanti. Seperti kata Hayati kepada Zainuddin, Kakanda, meskipun engkau bukan jodohku di dunia ini, mudah-mudahan engkau jodohku di akhirat kelak. Seperti itulah perumpamaan orang-orang yang berjuang mengejar cita-citanya, mengejar mimpinya, mengejawantahkan amanahnya. Meskipun Allah tidak membalas jerih payah kita di dunia ini, insya Allah Allah akan membalas jerih payah kita di akhirat kelak. Berapa sih gajinya seorang rektor? Berapa sih gajinya seorang dosen untuk mencerdaskan mahasiswa? Tidak sebanding dengan perahan keringat, carian ilmu yang sudah diperoleh berpuluh-puluh tahun. Tetapi yakinlah, ketika anak-anak muda ini suatu hari mengabdikan dirinya di masyarakat, ada yang menjadi wakil rakyat, ada yang menjadi ketua RT, ada yang menjadi kepala desa. Sepanjang itu juga pahala amal jariah itu akan mengalir, baik kita ketika kita hidup di dunia maupun setelah kita hidup di akhirat kelak. Jadi jangan pernah ragu untuk menitikkan keringat pengorbanan. Jangan ragu untuk memberikan torehan terbaik. Jangan ragu untuk menorehkan tinta-tinta emas selama kita hidup dan setelah kita berjuang di kampus ini. Kawan-kawan sekalian, masa muda adalah masa yang paling indah. Masa mahasiswa adalah masa yang paling indah. Masa yang bertabur romantika kehidupan yang paling indah. Betapa tidak, badan masih sehat, tenaga masih kuat, pikiran masih cerdas, kulit indah mengkilat, berjalan masih cepat. Semua keistimewaan itu dimiliki oleh seorang pemuda. Semua keistimewaan itu dimiliki oleh seorang mahasiswa. Jadi jangan sia-siakan waktu kita menjadi mahasiswa ini dengan kita berkarya sebaik mungkin, berbuat sebaik mungkin. Yang tadi aktif di anak band kampus, berjuanglah sebaik mungkin untuk menciptakan irama-irama yang indah agar didengar menjadi lantunan dakwah yang indah untuk berkembangnya Islam yang kita cintai. Yang tadi pandai menari, torehkanlah, ciptakanlah, menarilah dengan sebaik mungkin untuk memberikan persembahan yang terbaik terhadap prestasi-prestasi kampus kita di kemudian hari. Apapun itu, yang pencinta alamkah, yang di IMM-kah, semuanya berikanlah yang terbaik mungkin. Jangan berharap apa yang kita torehkan hari ini akan dibalas hari ini. Yakinlah apa yang kita kerjakan di masa mendatang, 5 tahun, 10 tahun kemudian akan kita nikmati hasilnya. Saya mau sampaikan seperti ini teman-teman. Ini cerita sungguhan. Jadi 19 tahun yang lalu, mau dengar ceritanya? Sebentar aja ya. 15 tahun yang lalu ada seorang anak tukang tampal ban yang bergaji hanya 15.000 per hari. Ibunya hanya seorang tukang penjual bakso yang penghasilannya, keuntungannya cuma 5.000 per hari. 19 tahun yang lalu. Jadi suatu ketika anaknya selesai dari SMA, anak ini meminta izin kepada orang tuanya. Ini kisah nyata teman-teman. Dia meminta izin kepada orang tuanya, "Mama, Abah, Ananda mohon izin ingin melanjutkan pendidikanku ke perguruan tinggi," kata seorang anak muda ini. Seketika seorang ayah menangis di hadapan anaknya. Seorang ayah teman-teman menangis di hadapan anaknya dengan mengatakan seperti ini, "Nak, jangankan untuk meneruskan pendidikanmu ke perguruan tinggi, untuk sekedar makan kita sehari-hari saja kita tidak mampu," kata orang tuanya kepada anaknya ini tadi. Lalu anaknya bilang, "Ayahanda, ibunda, saya tidak memerlukan apa-apa. Saya hanya minta doa restumu. Saya mau melanjutkan sekolah tinggi. Saya mau kuliah. Saya mau menjadi mahasiswa." Obrolan, singkat cerita, obrolan selesai. Kemudian di esok
di malam harinya anak ini melaksanakan sholat tahajud, bermunajat kepada Allah agar diberikan jalan keluar supaya anak muda ini bisa melanjutkan cita-citanya ke perguruan tinggi. Besok paginya teman-teman, ayahandanya memanggil anak ini dengan memberikan uang 500.000. Nah, ini uang 500.000 tak perlu kau tanya dari mana ini uang. Berangkatlah engkau untuk mencari ilmu. Hanya uang seginilah yang bisa kami beri dari mulai engkau kuliah sampai selesai kuliah. Singkat cerita teman-teman, anak ini merantaulah ke Jakarta. Dia rencananya mau kuliah di Universitas Indonesia, universitas negeri yang dibanggakan oleh seluruh penduduk Indonesia. Sampai di depan kampus UI, pendaftaran sudah tutup karena orang masuk melalui jalur SPMB. Akhirnya anak ini memutuskan untuk pulang kampung. Tapi sebelum dia pulang kampung, sebelum dia menyeberang antara Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakahuni, dia merenung di depan dermaga. Lalu dia menemukan selembar kertas dengan bacaan sekolah swasta di daerah Banten. Teman-teman tahu nggak jarak dari kampus tersebut yang dia baca di brosur menuju ke kampus tersebut selama 30 kilo kalau perjalanan kaki. Anak ini berjalan kaki sebanyak 30 kilo. Kepanasan di bawah terik matahari, pegal kakinya berjalan sebanyak 30 kilo. Teman-teman pernah nggak berjalan 30 kilo? Nggak pernah. Tapi anak ini berjalan 30 kilo dari jam 2 siang sampai jam 2 dini hari malam dia baru sampai di kampus ini. Singkat cerita, di depan karena sudah jam 2 malam, dia tunggu sampai besok pagi baru dia daftar ke resepsionis. Mbak, saya mau kuliah di kampus ini. Pendaftarannya 90.000. Sementara uangnya hanya tinggal 50.000 lagi karena sudah dipotong ongkos dari Lubuk Linggau Sumatera Selatan ke Jakarta, uangnya tinggal 50.000 lagi. Akhirnya dia daftar, dia bilang, "Mbak, kurangnya akan saya bayar besok, yang penting saya diterima dulu di kampus ini." Teman-teman, gak ada saudara, gak ada sanak famili, gak ada teman di perantauan, niatnya mau kuliah di UI tapi hanya bisa kuliah di kampus swasta di daerah Banten dengan hanya bermodalkan uang 500.000 dari ayahandanya. Nah, uang 500.000 yang tinggal 90.000 tadi, tinggal 50.000 untuk daftar. Lalu di mana anak ini tinggal? Karena dia dari pesantren, akhirnya dia cari masjid. Tinggal di masjid selama 2 tahun, menjadi tukang parkir di depan kampus, lalu mengamen karena pernah belajar nasid di SMA, di pondok pesantren. Dia ngamen dari Terminal Pakupatan Serang menuju Terminal Kalideres Jakarta untuk membiayai kuliahnya, untuk membiayai kuliah selama 4 tahun. Tapi teman-teman tahu nggak? 2 tahun pertama, 2 semester pertama dia biayai kuliahnya dari ngajar ngaji dan parkir di depan kampus. Dari semester 3 sampai semester 8 semuanya beasiswa dari kampus. Teman-teman tahu nggak teman-teman, ketika Muktamar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, saya lupa di keberapa itu di Solo, anak ini memimpin organisasi terbesar kemahasiswaan, menjadi ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Dan tahukah teman-teman, 1 tahun setelah itu anak ini menjadi Presiden Pemuda Asia Afrika. Dan tahukah teman-teman, orang itu sekarang berada di hadapan kawan-kawan semua yang ada di tempat ini. Jadi itulah anak ini teman-teman. Saya hanya dibekali orang tua saya 500.000 karena kondisi kami yang memang tidak mampu pada saat itu teman-teman. Tidak peduli engkau anak tukang becak, tidak peduli engkau anak tukang ojek, tidak peduli engkau anak tukang potong karet, anak petani sawit. Kalau engkau punya mimpi dan cita-cita yang tinggi, apapun mimpi dan cita-cita itu bisa engkau capai selama engkau punya komitmen yang tinggi dan engkau konsisten untuk meraihnya. Anak muda nggak boleh cengeng, anak muda nggak boleh gampang mengeluh. Anak muda harus struggle menghadapi masa depannya, seperti kisah dalam pewayangan betapa tegar dan tabahnya seorang tetukoh yang ditempa dalam panasnya kawah candra di muka untuk kemudian keluar sebagai seorang Gatot Kaca yang gagah perkasa, siap membela kebenaran dan siap mencapai segala mimpi dan cita-citanya. Itulah sejatinya anak muda. Anak muda tuh pandangannya selalu optimis. Anak muda harus selalu punya karya. Anak muda harus selalu berani untuk menorehkan tinta-tinta emas untuk membangun bangsanya. Pesan saya terakhir teman-teman,
Lakukan apapun yang bisa teman-teman lakukan hari ini. Dan jangan pernah lihat, jangan pernah berharap hasilnya sekarang. Saya yakin 34 negara yang sudah saya arungi tersebut, itu karena saya berjalan 30 kilo di masa lalu, teman-teman. Itulah ganjaran dari Allah. Itulah keletihan yang dibayar oleh Allah. Bagaimana kenikmatan untuk kita menikmati berkeliling dunia, menikmati jalan-jalan di bawah menara Eiffel, berjalan di antara tembok besar Cina, mengelilingi bagaimana melihat jejak-jejak Konstantinopel di Istanbul, Turki. Indah sekali, teman-teman. Tapi cita-cita, mimpi, impian itu seperti kita menaiki puncak gunung, teman-teman. Ada yang anak pramuka di sini, ada yang anak pencinta alam di sini. Teman-teman pasti pernah naik gunung. Lihatlah ketika kita naik gunung, teman-teman. Letih, berkeringat, kadang kaki kita menginjak duri, kadang kaki kita tergigit pacat di bawah sengat matahari. Tetapi ketika kita berada di puncak gunung, kita saksikan ke bawah pepohonan rimbun, suasana alam yang sangat indah. Begitulah cita-cita, teman-teman. Begitulah impian. Ketika kita mendaki untuk mencapai ke puncaknya, terasa letih, terasa lelah. Tetapi ketika kita sudah sampai di puncak, baru kemudian kita bisa menyaksikan perjuangan itu dengan indah bisa kita nikmati. Jadi jangan berkecil hati kalaupun engkau tidak terlahir sebagai seorang anak presiden. Jangan berkecil hati kendati pun engkau tidak lahir sebagai seorang anak tokoh. Berbangga hatilah, karena engkau akan menikmati indahnya perjuangan di masa muda. Jadi torahkan sebaik mungkin. Kalau Anda ingin sukses, maka Anda harus bersifat seperti burung elang. Lihatlah burung elang itu. Dia berbeda dengan burung emprit, burung gereja, burung kutilang, burung entah apa lagi. Burung elang itu tengoklah, dia berani hidup sendiri dan terbang lebih tinggi di atas burung-burung lainnya. Kalau kamu pengen sukses, kamu harus berani hidup mandiri, harus berani berusaha sendiri, harus berani berjuang sendiri untuk mencapai cita-citamu. Yang selanjutnya, teman-teman, mungkin di sekeliling kita banyak anak-anak yang terlibat di pergaulan bebas, yang memakai narkoba, yang seperti yang saya sebutkan tentang yang jelek-jelek tadi. Maka kita harus bersifat seperti bunga teratai. Lihatlah bunga teratai itu, sekeruh apapun airnya, dia tetap elok dan indah dipandang. Meskipun dia tumbuh di peceren, di comberan, tetapi dia tetap indah dipandang. Begitulah kita, meskipun kondisi kita buruk, kondisi kita maksiat di lingkungan kita, maka kita harus menjadi generasi terbaik di antara yang lainnya. Berbuatlah, teman-teman, gak ada yang tidak mungkin. Semuanya pasti mungkin untuk kita lakukan. Selamat berjuang dan selamat menempuh hari-hari yang indah kita sebagai mahasiswa. Ayahanda, ayunda, ibunda, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kakanda Beni Pramula. Kepada Kakanda Imawan Beni Pramula dimohon untuk tidak meninggalkan tempat, karena acara selanjutnya adalah penyerahan cenderamata oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Agus Sani MAP. Dan kami undang para wakil rektor, sekretaris rektor, dan ketua panitia untuk mendampingi. Selanjutnya sesi foto bersama.